Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita akan firman Tuhan dengan masih tetap mencermati, mengamati apa kata Alkitab tentang kehati-hatian terhadap penyesatan. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dulu. Ada beberapa bagian dari sekian banyak tentunya ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan penyesatan itu. Tapi saya ambil 3 titik yang menjadi pemikiran kita penting secara umum, lalu nanti kita pelan melihat dalam aspek kehidupan keseharian. Pertama adalah Mazmur 14 ayat 1. Mazmur 14 ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Lalu saudara-saudara, aspek yang kedua di dalam Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal 30 ayat yang ke-6 dikatakan begini, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi jangan menambah firman-Nya supaya tidak ditegur dan dianggap pendusta. Lalu yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 29 dan 30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Saudara-saudara, bagian ini menjadi amat sangat jelas kalau kita lihat dan kita baca. Maka dengan segera kita mendapat petunjuk-petunjuk yang sangat indah, bahkan sejak PL sampai PB. Ketika Musa menutup kitab Ulangan, ada satu kata yang diucapkan. Jangan ada orang menambah atau mengurangi apa yang sudah disampaikan ini. Karena mereka akan dilawan dan dihukum oleh Tuhan. Ketika Yohanes menutup kitab Wahyu, kalimat yang sama pun diucapkan. Jangan menambahi dan jangan mengurangi apa yang ada di sini. Karena mereka akan ditulai oleh Tuhan. Jadi bagaimana Musa menutup kitab sebagai pembukaan dari Alkitab dan Yohanes sebagai penutup dari Alkitab mengkonklusi kepada 2 prinsip. Lalu di tengah-tengah ada Amsal yang berkata, jangan menambah-nambahi firman-Nya supaya engkau jangan dimurkainya. Maka dengan segera, bagian pertama mari kita lihat baik-baik. Bagaimana kita mengenali ciri-ciri si penyesat? Ya, sebelum kita masuk tambah kurang tadi, yang pertama dulu, saudara. Mereka tidak percaya Allah ada. Ini dulu. Nah, pada waktu mereka menolak Allah, Allah tidak ada. Istilah modern sekarang kita sebut ateis. Inilah penyesat pertama. Karena mereka menyangkali bahwa Allah itu ada. Ketika mereka berkata tidak ada Allah, mestinya mereka nggak usah ngomong tidak ada Allah. Kalau memang tidak ada, mau ngapain diomongin? Kan begitu ya. Tetapi bahwa Allah yang ada itu mereka tidak percaya. Sejatinya itu. Karena itu mereka berkata tidak ada Allah. Mereka bantah keberadaan Allah.
Mereka tidak mampu untuk menerima kenyataan Allah ada karena menurut akal mereka tidak mampu. Tidak masuk, lalu mereka menganggap justru kebodohan percaya Allah ada. Mereka tidak melihat bahwa ketidakmampuanlah di dalam keberimananlah membuat mereka tidak percaya. Nah jadi bagaimana mereka mensitir membalikkan fakta. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu prinsip pertama yang bisa kita lihat. Prinsip pertama yang kita bisa belajar. Bagaimana? Mereka mengatakan tidak ada Allah. Mereka tidak mau tahu bahwa Allah itu ada. Ini menjadi bagian pergumulan tersendiri yang mesti kita pikirkan. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita melakoni hari-hari kita, supaya kita betul-betul dipenuhi oleh firman yang hidup itu. Apakah Allah itu ada? Kita jawab ada. Tapi orang sesat berkata tidak ada Allah. Ini prinsip pertama. Dan ini menjadi paling klasikal dan selalu disebut menjadi ateis. Aspek yang kedua, pada ini perjanjian lama itu representasinya sudah diucapkan tidak percaya Allah ada. Aspek yang kedua adalah tidak percaya Yesus Tuhan. Tidak percaya pada kebangkitan. Sehingga apa yang diajarkan Yesus Kristus ditolak oleh semua orang-orang Yahudi ahli Taurat. Yang notabene orang beragama, yang notabene ngerti Taurat. Jadi jangan berpikir orang yang menolak Yesus adalah orang tidak beragama. Sorry. Itu Israel yang disebut bangsa pilihan. Itu imam yang disebut orang suci. Itu ahli Taurat yang memang betul-betul mengerti Taurat. Kedegilan kebebalan hati mereka membuat mereka tidak mau percaya pada Yesus. Jangan bilang semua orang Kristen percaya pada Yesus. Mulut mereka mengaku percaya pada Yesus. Tapi tindakan mereka dengan jelas menyangkali apa yang dikatakan mulutnya. Sehingga mereka hanya sekedar beragama, sekedar menyebut tetapi tidak hidup dalam ketetapan Yesus. Bedakan ya. Nah, jadi jangan terbodohi, jangan sampai kita tertipu oleh berbagai pemahaman ataupun pengajaran ataupun fakta-fakta yang salah. Ya, jadi ingat, bukan berarti orang bilang aku percaya selalu dia percaya. Ya, kesesatan adalah orang percaya tapi tidak melakukan. Itu sebab Yesus berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Tidak melakukan kehendak Bapa berarti tidak percaya sungguh pada Yesus, dan itu sesat. Jadi kita mesti mengukur diri dalam kejujuran yang penuh, sekaligus perlu berhati-hati. Karena ternyata terlalu banyak orang memakai nama Yesus untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah ini kan perlu hati-hati. Ahli Taurat dalam ajarannya tidak ada yang salah. Ahli Taurat dalam ajarannya Yesus bilang apa? Mereka berkata benar. Dengarkan apa katanya. Itu disampaikan pada para murid. Tetapi jangan tiru kelakuannya. Waduh. Dengar apa katanya, jangan tiru kelakuannya. Saya akan berkata. Maka ahli Taurat itu selalu mampu berkhotbah benar, tapi tidak mampu untuk hidup benar, berbuat benar. Jadi hati-hati, jangan tertarik dan jangan terpukau pada khotbah yang benar. Ya. Karena Tuhan bisa sampaikan itu lewat siapa saja. Sehingga engkau kemudian menganggap pengkhotbah yang benar itu karena benar khotbahnya sebagai benar hidupnya, enggak tentu. Begitu juga saya. Saya khotbah boleh jadi benar. Kalian bisa uji, oh Pak Bigman bilang betul, tapi belum tentu hidupku betul. Hati-hati. Karena itu pohon dikenal dari buahnya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perilaku hidup itu tidak bisa dibantah, tidak bisa ditutupi. Cepat atau lambat orang menutupinya akan terbuka juga pada waktunya. Jadi, bagaimana kita melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus menolak Kristus, menyebut namanya percaya tapi tidak seperti Yudas menjual dia, atau tidak mau percaya kepada Yesus dan kemudian opposite dan menyalibkan dia. Seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat, mereka tidak pernah menjadi pengikut Yesus. Tapi mereka menyalibkan Yesus. Yudas juga tidak apa, tapi kalau Yudas menjadi murid Yesus, bahkan dia salah satu rasul, tapi menjual Yesus. Sama sesatnya. Nah jadi perlawanan terhadap Yesus Kristus ini menjadi penting, termasuk pada apa yang diajarkannya. Orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Mereka mencemooh Yesus ketika Yesus diskusi soal kebangkitan. Karena Yesus berkata, kamu sesat, kamu tidak mengerti isi kitab suci. Karena mereka bilang gini, nanti kalau ada satu orang kawin sama satu laki, lalu mati lakinya, lalu sama adiknya, dan terus. Karena konsep itu ada tanggung jawab dan penebusan. Lalu 7-7-nya mati, lalu kalau dia mati, lalu yang mana suaminya?
Maka Yesus bilang tidak ada kawin-mawin di sana. Karena terlalu banyak pikiran orang bodoh yang kemudian menggambarkan surga dengan imajinasi manusia. Nanti kita ketemu di sana ya rumahnya begini, kaplingnya segini. Ya terserahlah kalau saudara mau berimajinasi itu. Tetapi yang jelas tidak seperti urusan di dunia ini. Tidak kawin-mawin, tidak ini istri saya lalu saya nanti ketemu dia, wah saya senang ketemu di surga. Saya cuma jawab sederhana. Lalu kamu ketemu juga mantan kekasihmu, begitu. Lalu affairnya kebawa ke surga. Yang benar saja itu. Dan yang kedua, tubuh yang ada kan tubuh mulia, tubuh baru. Pikiran yang ada, pikiran mulia, pikiran baru. Bukan pikiran yang di sini. Kalau pikiran di sini, memori di sini dibawa ke sorga. Namanya sorga kumpulan barang bekas. Bukan baru lagi. Jadi ada konsekuensi di mana kita berani menahan diri untuk tidak menafsir seenaknya. Lalu berbicara seenaknya. Padahal tidak begitu. Hanya untuk membuat para pendengar senang. Yesus mengatakan kepada orang Saduki yang tidak percaya, kamu sesat. Tapi bukan berarti yang percaya ada kebangkitan lalu mereka tidak sesat. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi percaya ada kebangkitan, tapi mereka menyalibkan Yesus. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini perlu hati-hati untuk mengerti. Bukan sekedar percaya kebangkitan lalu Anda jadi benar. Nah, kalau perilaku nggak benar, jual Yesus jual Yesus seperti yang dilakukan Yudas. Iya kan? Nah jadi dua aspek saudara. Tidak percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, itu dosa. Tidak percaya pada Yesus bahwa dia juru selamat, itu dosa. Dan yang ketiga, bagaimana orang menambah-nambahi firman-Nya. Saudara, Paulus mengindikasikan di Roma, di Korintus, di Galatia, di berbagai tempat yang dia pergi, selalu ada orang memberitakan Injil lain, yaitu Injil yang ditambah-tambahkan, Injil yang bukan Injil. Itu istilah lebih kentalnya. Lalu Paulus menyebut itu sebagai kekacauan, kesesatan yang harus disikapi oleh umat. Ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita sadari bersama bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita dan bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita sehingga kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman percaya yang utuh. Hidup sesuai dengan kehendaknya supaya kita sungguh memuji dan memuliakan namanya. Ini menjadi penting untuk dipahami oleh tiap orang Kristen, saudaraku. Nah jadi apa yang terjadi, apa yang dilakoni, apa yang dijalani menjadi pemikiran serius bagi setiap orang percaya untuk berjalan di jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tak hanya menyebut percaya tapi melakukan kehendaknya. Mengenali dengan teliti tiap kebenaran supaya dengan cepat bisa mengerti ini ditambahi apa dikurangi. Itu penting. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah saya pikir kecermatan orang Kristen perlu ditumbuh kembangkan sehingga bisa meneliti dengan sungguh-sungguh. Betulkah begitu? Atau itu sudah ditambah dan dikurangi? Inilah yang saya pikir perlu dipahami oleh tiap orang percaya. Pertama tadi ya ingat ciri-ciri kesesatan itu, tidak percaya Allah ada. Ya, dan mengabaikan ajarannya. Yang kedua tidak percaya Yesus ada, mengabaikan ajarannya, atau menyebut diri percaya kepada Yesus tapi tidak melakukan ketetapannya, sama sesatnya. Tidak percaya otomatis tidak terima yang lain-lain, atau yang percaya terima lain-lain tapi tidak melakukan kehendaknya, sama sesatnya. Suam-suam kuku dimuntahkan. Dan aspek yang ketiga adalah orang yang menambah dan mengurangi ajaran-ajaran itu. Mereka menambah, membebani. Kalau di Galatia kemudian ada ajaran berkata, oh kalau kamu sudah percaya pada Tuhan, bagus. Percaya pada Yesus, bagus. Tetapi harus disunat. Kalau tidak sunat, kamu tidak selamat. Jadi seakan-akan percaya pada Yesus tidak cukup, harus ada sunatnya. Saudara-saudara yang kekasih sampai sekarang pun begitu. Harus percaya pada Yesus, tapi Yesus itu bukan topnya lagi. Harus ada lagi baptis Roh Kudus, harus ada lagi ini, harus ada lagi itu. Jadi saya juga tidak ngerti bahwa sesudah Yesus masih ada hal-hal lain yang harus dipenuhi supaya selamat. Kalau begitu Yesus bukan klimaks, bukan final, bukan puncak dari keselamatan. Karena masih ada persyaratan berikutnya, barulah Yesus itu penyelamat. Kan gawat setengah mati. Itu mendowngrade finalitas keselamatan oleh Yesus Kristus. Camkan itu. Pikirkan itu. Sehingga dengan begitu kita mengerti dengan gamblang apa sebetulnya menjadi kehendak Tuhan dan tidak terjebak pada tempat yang salah lalu kita terpuruk di sana. Berbasa-basi dengan kebenaran. Oh, kalau kamu percaya bagus, tapi kalau nggak puasa ya nggak masuk surga. Loh, bagaimana sih?
Orang percaya Yesus pasti melakukan apa yang harus dilakukan dalam ibadahnya yang utuh. Tapi kalau orang sudah menambah-nambahkan ritual, seakan-akan menjadi penyuci terhadap kehidupan, seakan-akan menjadi pelengkap yang tidak boleh tidak ada, kalau tidak ada tidak selamat, kan jadi aneh bin ajaib. Sebetulnya siapa finalitas, siapa puncak keselamatan? Kan Kristus, bukan tindakan-tindakan ritual kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya suka Alkitab ketika menghardik orang Israel, aku benci puasamu, aku benci doamu, aku benci perpuluhanmu, aku benci pujianmu. Waduh, kalau baca itu bertaburan di Alkitab. Tapi memang kita nggak pernah baca dan memang tidak mau baca karena nggak enak buat kuping kita, bukan? Kita pilih-pilihlah yang enak. Doamu sudah sampai ke surga, tapi nggak lihat siapa yang doa. Yang doa misalnya Nehemia, yang doa misalnya Esther. Tapi itu si Esther, itu si Nehemia. Kita mah kagak begitu. Sikap iman kita beda kok. Lalu kita menggeerkan diri, seakan-akan seposisi dengan dia. Akhirnya kita berlaku tidak tahu diri, tidak bisa menempatkan diri. Itu pun sama kacaunya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bagaimana memahami Injil itu dalam kemurnian dan keutuhannya? Jangan ditambah dan jangan dikurangi, ini menjadi sangat penting. Gereja masa kini perlu berhati-hati karena penambahan pengurangan terhadap pemberitaan itu sudah numpuk. Ya. Sehingga orang mulai bergeser dalam keutamaan keberimanan itu. Sehingga Yesus Kristus itu masih ada plus-plusnya lagi yang lain-lainnya. Ini menjadi rawan, saudaraku. Ini menjadi bahaya. Nah, ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam hidup tiap orang percaya. Ini tidak boleh terjadi dalam kekristenan, tapi sudah. Nah, karena itulah perlunya satu kehati-hatian di dalam hidup kita yang kita jalani. Perlunya satu kehati-hatian dan sekaligus kejujuran. Bagaimana menyikapi apa yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari kita untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan banyak karya yang tidak terbantah untuk kemuliaan Dia, Tuhan kita. Betapa amat sangat indahnya, betapa amat sangat menyenangkannya kalau kita semua memainkan peran yang sama, bertanggung jawab sepenuhnya dalam menggarap mengiring Tuhan kita. Jangan bermain-main dengan kebenarannya yang ajaib itu. Karena itulah, jalani hidupmu dengan sungguh. Lakukan apa yang Tuhan mau itu, supaya hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepadanya untuk puji hormat bagi namanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelaslah bagi kita sebetulnya Alkitab menggambarkan ciri-ciri si penyesat. Dari mulai PL sampai PB lengkap. Tapi kalau kita nggak baca, kita nggak tahu, itu kan bahaya. Tadi ingat ya, pertama tidak tahu Allah. Nah, itu yang paling vulgar, ateis kita sebut. Tidak percaya. Yang kedua, tidak percaya pada Yesus. Mereka menolak Yesus. Itu masih kental. Dengan segera kita tahu, mereka tidak mau terima Yesus dan percaya pada Yesus, tidak mau menyebut nama Yesus. Tapi yang ketiga ini yang repot. Ada orang yang percaya pada Yesus, tapi tidak melakukan ketetapannya, tidak melakukan kehendaknya. Dan orang yang percaya pada Yesus tidak melakukan ketetapan kehendaknya. Bahkan mereka bisa berlevel menjadi pengkhotbah, pembicara yang berbicara. Tapi menambah, mengurangi Injil yang sejatinya, Injil yang sesungguhnya. Atau mereka menutup-nutupi. Sehingga sangkal diri, pikul salib, nggak pernah dikhotbahkan. Padamu dianugerahkan bukan hanya percaya tapi menderita untuk dia. Nggak pernah dikhotbahkan. Lalu apa yang dikhotbahkan? Semua yang mengiming-iming umat. Ikut Tuhan mulus, ikut Tuhan beres, semua persoalanmu selesai, langsung angkat tangan, berdoa begini, urusan beres. Padahal banyak orang-orang percaya di Alkitab yang sakit sampai mati tapi cinta Tuhan luar biasa. Bahkan Paulus, ada duri yang mengganggu sampai kematiannya. Ada orang yang miskin sampai akhir hayatnya, tetapi hidupnya sangat luar biasa memuliakan Tuhannya. Di sana adalah Sarus yang mati masuk surga. Tapi ada janda miskin memberi persembahan yang terbaik. Camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah, lihatlah. Betapa amat sangat pentingnya. Tetapi memang jujur kita harus bilang, kita suka mendengar apa yang enak di telinga. Itu sebab mudah bagi si penyesat untuk menyesatkan. Menambah-nambah dan mengurangi arah Injil.
kehendak Injil, lalu dicocokkan dengan yang kita ingini. Dan dasar kita manusia sejatinya memang adalah mau mendengar apa yang kita mau dengar, mau hidup pada apa yang kita inginkan, tanpa sebetulnya kita pernah mau peduli apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Menakutkan, tapi itulah. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri dalam kehidupan tiap orang percaya. Bagaimana seharusnya mereka menjalani hari-harinya, bagaimana seharusnya mereka melakoni, bagaimana mereka seharusnya mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi, ini menjadi perlu untuk kita pikirkan dengan sungguh, menjadi perlu untuk kita pikirkan dengan penuh. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran yang menjadi ketetapan Tuhan. Jangan tambah, jangan kurangi. Tapi hiduplah seperti yang dikehendakinya, supaya hidupmu berkenan kepadanya untuk puji hormat bagi namanya. Hati-hatilah. Maka tidak ada jalan lain untuk saudara tidak tersesat. Tidak ada jalan lain untuk saudara mengenali si penyesat, kecuali membaca Alkitab. Bacalah sebaik-baiknya, telitilah. Tapi jangan baca yang saudara mau baca. Jangan baca ayat yang saudara suka, lalu abaikan yang lainnya. Separuh kebenaran bukan kebenaran. Pahami kebenaran itu dengan utuh, sepenuhnya, seutuhnya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yuk kita belajar mencintai firman Tuhan. Mari kita belajar membaca Alkitab dengan teliti dan menelitinya dengan baik. Ya, saya selalu suka mengatakan orang Kristen suka dengar khotbah pagi sampai sore kalau perlu, Senin ketemu Senin. Tapi heran tidak pernah suka baca Alkitab. Ingat ya, khotbah tidak sama dengan Alkitab. Bisa sama, bisa iya. Kenapa? Karena khotbah ada banyak tafsir pengkhotbahnya. Saya juga menafsir. Nah, tafsirku itu betul apa salah? Baca Alkitabnya. Saya bilang Alkitab bilang begini, Alkitab berkata begini. Itu kan kataku, menurutku Alkitab bilang gitu. Tapi Alkitab begitu apa enggak? Mari kita lihat dulu, mari kita baca dulu. Terlalu banyak yang salah. Alkitab enggak bilang begitu, dia bilang begitu. Baca. Gimana konteksnya? Apa maksudnya? Karena itulah perlu diteliti, supaya jangan salah arah. Sama kalau orang bilang ikut Tuhan, sakit pasti sembuh. Di mana ayatnya sakit pasti sembuh? Banyak yang sakit kok. Timotius pun pergangguan banyak gak beres-beres. Wah, kalau sakit itu terkutuk. Di mana ayatnya itu? Banyak orang sehat, orang kaya terkutuk dan masuk ke neraka. Baca baik-baik. Jadi jangan menina-bobokkan orang. Tapi bahwa ada orang dicintai Tuhan jadi miskin kaya, ya ada, siapa bilang enggak? Ada yang sembuh jadi, yang sakit jadi sembuh. Jangan bilang sakit sembuh, yang mati pun bisa hidup. Urusan kecil buat Tuhan itu. Tapi yang menjadi persoalan, jangan generalisasi yang tidak ada. Kan begitu, saudara-saudara. Iya kan? Sehingga kita bisa melihat dengan utuh. Ya, karena ada banyak yang tadi saya bilang janda miskin-miskin sampai matinya. Tapi Tuhan mencintainya. Nah, oleh karena itulah diperlukan kejujuran dalam mengerti firman itu. Jadi ya saudara mesti bacalah. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa tidak. Saudara harus memperhatikan itu. Jangan berdalih nggak sempat lah, inilah itulah. Jangan bohong dan membohongi diri sendiri. Itu bahaya. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan. Itu kehidupan dan tidak bisa diganggu gugat. Akhirnya kenali ajaran-ajaran sesat dengan apa? Membaca Alkitab baik-baik. Siapa penyesat? Mereka yang tidak percaya Allah. Siapa yang penyesat? Mereka yang tidak percaya Yesus. Siapa yang penyesat? Mereka yang percaya Yesus tapi tidak melakukan perintah-perintah Allah Bapa itu. Siapa yang sesat? Yaitu mereka yang menambah mengurangi Injil untuk kepentingan tertentu yang memperkaya diri. Dan akhirnya mereka tidak sungguh-sungguh melayani sekalipun. Tampak sekali omongan mereka sepertinya sungguh-sungguh penuh dengan mimik yang luar biasa. Pohon dikenal dari buahnya. Jadi hati-hatilah. Kenali dirimu. Tahu menempatkan posisi. Cintai firman yang utuh. Bukan yang hanya enak di telinga sendiri. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Selamat menjadi jemaat peneliti Alkitab yang baik. Amin.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan di hari-hari kami. Beri kami kepekaan untuk tak tersesat di perjalanan kehidupan. Buat kami mencintai firman-Mu lebih dari mencintai apapun, sehingga bergairah membaca, meneliti, menggali, mengerti, menaruh dalam hati dan melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan sumber kebenaran, kami berdoa, kami memohon. Amin.